Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Damaskus menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, makanan, dan pakaian musim dingin untuk korban gempa bumi di Suriah. Menurut Duta Besar RI UNRWA Suriah Wajid Fauzi, 2 truk bantuan yang masing-masing dikirimkan ke Latakia dan Aleppo pada tanggal 12 Februari tahun 2023 itu dikumpulkan dari diaspora Indonesia serta Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI, di Suriah. Sesaat setelah 2 gempa besar mengguncang Turki dan Suriah pada tanggal 6 Februari lalu, KBRI Damaskus segera bergerak untuk mengirimkan tim khusus ke wilayah yang cukup parah terdampak gempa, yaitu Aleppo, Latakia, Hama, Homs, dan Tartus. Tujuan dari tim tersebut adalah untuk mendata kondisi lapangan dan memastikan ada atau tidaknya WNI yang terdampak. Penyaluran bantuan ini kita lakukan dalam rangka memenuhi permintaan dari pemerintah Suriah yang meminta bantuan, dan ini kita lakukan sambil menunggu bantuan dari pemerintah Indonesia yang dikoordinasi oleh BNPB. Kata Wajid dalam video pengarahan pers yang dipantau media antara pada Rabu. Menurut Wajid, pemerintah Suriah membuka diri terhadap kedatangan bantuan asing dan menunjuk Bulan Sabit Merah Suriah sebagai lembaga untuk menyalurkan bantuan. Untuk kepentingan pendaratan pesawat, hingga saat ini otoritas Suriah masih menanti rincian nomor penerbangan dan manifest dari pemerintah Indonesia, yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai rujukan dalam pengaturan pendaratan pesawat dan penyaluran bantuan. Tutur dia. Diketahui Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, tengah menginstruksikan jajarannya untuk mengoordinasikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan tersebut telah mulai dikirimkan pada tanggal 11 Februari tahun 2023 lalu. Bantuan dari pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden yang diberikan kepada saya untuk mengoordinasikan itu sudah kita berangkatkan 2 gelombang atau kloter. Kloter pertama tanggal 11 Februari dan kemudian kloter kedua tanggal 13 Februari yang lalu, ucap Menko PMK dalam keterangannya setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, tanggal 14 Februari tahun 2023. Menko PMK menyampaikan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan tahap pertama berupa sejumlah personel dan peralatan pendukung termasuk dokter dan tenaga medis. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di Turki dan Suriah. Untuk kloter pertama itu kita kirim sebanyak 62 personel dengan berikut perangkat-perangkat peralatan pendukungnya. Kemudian pada tanggal 13 Februari itu kita kirim 181 personel orang untuk melakukan tugas-tugas perbantuan di sana, terutama untuk pertolongan pertama yaitu SAR dan tenaga medis. Untuk pertolongan pertama terutama dibutuhkan dokter-dokter bedah ortopedi, tutur Menko PMK. Selanjutnya untuk bantuan tahap kedua, kata Muhadjir, pemerintah Indonesia mengirimkan kebutuhan dokter dan ahli kesehatan yang akan menangani penyakit menular. Sedangkan tahap berikutnya, Muhadjir melanjutkan, pemerintah akan mengirimkan bantuan berupa bahan pangan dan logistik. Untuk berikutnya, kita akan mengirim bantuan berupa logistik yang dibutuhkan. Nanti insya Allah akan diberangkatkan tanggal 20 Februari yang akan kita berangkatkan sebanyak 4 pesawat kargo untuk mengirim bahan-bahan pangan, bahan-bahan peralatan yang dibutuhkan termasuk selimut. Pokoknya yang sesuai dengan permintaan dari Turki dan pemerintah Suriah, tuturnya. Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan Presiden Jokowi menyetujui bahwa pemerintah juga akan mengirimkan bantuan berupa uang tunai atau non-material.